Ki Ageng Pamanahan dan Ki Juru Martani. Di pihak Pajang telah sekian lama mengabdi dua orang keturunan Raden Bondan Kejawen. Kedua orang ini memang sengaja dititipkan oleh Sunan Kalijaga kepada Adipati Adiwijaya. Mereka adalah Ki Ageng Pamanahan dan Ki Juru Martani. Ki Ageng Pamanahan adalah putra dari Ki Ageng Mangenis Selo. Ki Ageng Mangenis Selo adalah putra dari Ki Ageng Selo. Ki Ageng Selo adalah putra Ki Getas Pandowo. Ki Getas Pandowo adalah putra dari Raden Bondan Kejawen atau Ki Ageng Tarup yang kedua. Dan Raden Bondan Kejawen adalah putra selir Prabu Brawijaya kelima dengan Dewi Wandan Kuning atau Dewi Bondrit Cemara, putri yang berasal dari daerah Wandan atau Banda Nira sekarang. Sedangkan Ki Juru Martani adalah putra dari adik Ki Ageng Selo. Ki Ageng Selo memiliki 7 orang adik perempuan, dan salah satunya menurunkan Ki Juru Martani. Usia Ki Juru Martani dengan Ki Ageng Pamanahan tidaklah terpaut terlalu jauh. Walaupun begitu, Ki Ageng Pamanahan tetap harus memanggil paman kepada Ki Juru Martani. Karena bagaimanapun juga, Ki Juru Martani adalah adik keponakan dari Ki Ageng Mangenis Selo, ayah Ki Ageng Pamanahan. Kedua keturunan Raden Bondan Kejawen ini telah lama berguru kepada Sunan Kalijaga. Dan manakala Jaka Tingkir telah berhasil menjabat sebagai Adipati Pajang dengan gelar Adipati Adiwijaya, maka atas permintaan Ki Ageng Selo, Sunan Kalijaga diminta menitipkan kedua orang ini kepada Jaka Tingkir. Mendapati Tratarup dititipkan oleh Sunan Kalijaga guna mengabdi di Pajang, Jaka Tingkir pun tak mampu menolaknya. Keduanya pun diterima sebagai pemimpin Kesatuan Prajurit Pengawal Adipati, yang kedudukannya berada di bawah Lurah Prajurit Pengawal langsung. Kecakapan Ki Ageng Pamanahan membuat Jaka Tingkir atau Adipati Adiwijaya merasa tidak salah telah mempercayainya sebagai salah satu pemimpin prajurit pengawal. Ditambah kepintaran Ki Juru Martani dalam hal siasat politik maupun militer, membuat Adipati Adiwijaya akhirnya mengangkat Ki Ageng Pamanahan sebagai Lurah Prajurit Pengawal Adipati dan Ki Juru Martani sebagai wakilnya. Ki Ageng Pamanahan memiliki seorang putra yang masih muda belia, Danang Sutawijaya namanya. Kedekatan Ki Ageng Pamanahan secara pribadi dengan Adipati Adiwijaya membuat Danang Sutawijaya pada akhirnya diambil putra angkat oleh sang Adipati dan dijadikan teman bermain Pangeran Benowo, putra sang Adipati yang usianya tak juga terpaut jauh dengan Danang Sutawijaya. Maka jika Adipati Adiwijaya secara pribadi dekat dengan Ki Ageng Pamanahan, Pangeran Benowo pun sangat akrab dengan Danang Sutawijaya. Jalinan persaudaraan pun tercipta antara keluarga Adipati dengan keluarga Ki Ageng Pamanahan. Hingga suatu hari datanglah seorang pemuda dusun yang memohon untuk menghadap kepada Adipati Adiwijaya. Kehadiran pemuda ini menggemparkan seisi kadipaten, karena dia mengaku telah diutus secara langsung oleh Ratu Kalinyamat. Tanpa menunggu waktu, Adipati Adiwijaya memerintahkan pemuda ini untuk segera menghadap kepadanya. Kedatangan pemuda dusun yang konon diutus oleh Ratu Kalinyamat tersebut benar-benar menggemparkan seisi Kadipaten Pajang. Secepatnya Adipati Adiwijaya menyuruh pemuda itu untuk menghadap. Adipati Adiwijaya menemui sang pemuda secara pribadi dengan hanya ditemani oleh Nimas Karing Kedaton, Ki Mas Monco, Ki Mas Wila, dan Ki Wuragil. Dari penuturan pemuda dusun tersebut, tahulah Adipati Adiwijaya dan seluruh yang hadir di situ
bahwasanya Ratu Kalinyamat masih diberikan umur panjang. Menurut sang pemuda, tubuh Ratu Kalinyamat dia ditemukan di tengah tersangkut di sebuah batang pohon besar yang kebetulan tumbuh di dasar tebing. Dalam kondisi yang terluka amat parah, Ratu Kalinyamat ternyata masih hidup. Sangat beruntung sekali Ratu Kalinyamat, karena saat terjatuh dari atas tebing tubuhnya tidak sempat terbentur bebatuan cadas. Dan lebih beruntung lagi, karena tubuhnya menimpa sebatang dahan pohon raksasa yang tumbuhnya kebetulan memang miring. Sungguh suatu keajaiban yang tidak akan mungkin bisa terulang lagi. Sang pemuda yang kebetulan tengah mencari madu hutan tanpa sengaja mendapati sosok tubuh seorang wanita yang penuh luka dan darah di sana-sini, tengah tersangkut di sebuah batang pohon. Menitik dari pakaian yang dikenakan, jelas sosok ini bukan dari kalangan rakyat biasa. Mendapati sosok itu masih hidup dan tengah sekarat, segera saja sang pemuda melupakan tujuannya semula yang hendak mencari madu ke hutan. Dia segera membopong tubuh dan membawanya pulang ke desa. Bekel atau kepala desa yang mendapat laporan tentang penemuan sosok tubuh wanita dari sang pemuda segera datang ke rumah sang pemuda untuk melihatnya sendiri. Sang bekel kaget melihat pakaian kebesaran Demak Bintara melekat pada tubuh wanita yang terluka parah itu. Segera saja sang bekel memerintahkan ahli pengobatan yang tinggal di desa tersebut untuk segera memberikan pertolongan secepatnya. Beberapa tulang yang cedera dikembalikan lagi posisinya. Luka-luka luar maupun luka-luka dalam perlahan dengan pasti berangsur-angsur sembuh berkat ramuan yang diracik dari berbagai tanaman. Dan 1 minggu kemudian sosok wanita yang tak lain adalah Ratu Kalinyamat tersebut baru bisa diajak bicara. Dan terkejutlah seisi penghuni desa tak terkecuali sang bekel, mendapati pengakuan dari wanita tersebut bahwasanya dirinya tak lain adalah Ratu Kalinyamat, permaisuri Sultan Demak yang kelima, yang kini telah tewas akibat terbunuh pasukan Jipang Panolan. 1 bulan kemudian Ratu Kalinyamat telah mampu bangkit dari ranjang walaupun masih tertatih-tatih akibat cedera yang dialaminya, masih belum sembuh total. Pada masa itu interaksi antar penduduk satu desa dengan desa yang lain sangat terbatas. Di samping kebutuhan ekonomi mereka telah tercukupi dari hasil pertanian olahan sendiri, medan dan jalan-jalan penghubung antar daerah masih sulit dan terjal. Apalagi desa di mana Ratu Kalinyamat tertolong termasuk desa yang ada di lereng pegunungan. Maka bisa dibayangkan betapa terisolirnya letak desa tersebut. Bagi para penduduk desa adalah sebuah kehormatan besar bagi mereka yang telah menolong seorang permaisuri Demak. Dan kepada pemuda yang dulu menemukan tubuh Ratu Kalinyamat, pada mula pertama sang ratu menjanjikan sebuah jabatan di pemerintahan. Sang pemuda lantas diutus oleh Ratu Kalinyamat menyampaikan kabar keselamatannya ke Pajang, dengan dibekali beberapa lembar rontal yang telah ditulisi pesan pribadi dari sang ratu. Dan setelah diwanti-wanti agar berhati-hati di jalan, karena ini adalah tugas yang cukup rahasia dan berbahaya jika sampai diketahui oleh mata-mata Jipang, maka berangkatlah sang pemuda ke Pajang. Adipati Adiwijaya berikut sang permaisuri Nimas Karing Kedaton benar-benar bersyukur kepada Hyang Widi mendengar kabar dibawa oleh sang pemuda yang kini tengah ada di hadapan mereka. Bahkan saking gembiranya Nimas Karing Kedaton meneteskan air mata bahagia. Segera Adipati Adiwijaya membaca surat dari kakak iparnya yang diserahkan oleh sang pemuda.
Nampak sang adipati mengerutkan dahi setelah membaca isi surat dari Ratu Kalinyamat. Di sana tertulis bahwasannya sang ratu meminta kepada Adipati Adiwijaya supaya mengirimkan beberapa prajurit pilihan untuk mengantarkannya pulang ke Jepara. Para prajurit harus nyelamur lampah, alias menyamar sebagai orang kebanyakan. Tidak hanya prajurit, sang ratu juga meminta agar dikirimkan pula beserta para prajurit beberapa pelayan wanita. Tujuan sang ratu ke Jepara adalah menuju sebuah gua rahasia yang tidak seorang pun mengetahui letak gua tersebut, kecuali sang ratu sendiri dan almarhum suaminya, Sunan Kalinyamat. Di sana selain menyembunyikan diri, Ratu Kalinyamat juga bertekad akan melakukan tapauda atau tapa telanjang. Ratu Kalinyamat tidak akan mengenakan selembar pakaian pun selama Arya Penangsang belum mati terbunuh. Selain itu, Ratu Kalinyamat secara khusus meminta agar Adipati Adiwijaya memberikan ganjaran atau anugerah berupa uang yang sepantasnya kepada para penduduk desa yang telah berjasa menyelamatkan nyawanya, dan khusus kepada pemuda yang telah menemukan tubuhnya ketika terluka parah. Ratu Kalinyamat memohon agar pemuda tersebut bisa diberikan kedudukan yang pantas di jajaran pemerintahan Kadipaten Pajang. Membaca permintaan yang kedua dan ketiga dari Ratu Kalinyamat, bagi sang adipati tidak menjadi masalah untuk memenuhinya. Namun membaca permintaan pertama di mana sang ratu hendak berniat menuju Jepara membuat Adipati Adiwijaya merasa berberat hati. Adipati Adiwijaya memutuskan agar sang pemuda untuk sementara mundur dahulu dari hadapan beliau. Dia diutus agar beristirahat untuk sementara waktu. Beliau sendiri hendak membahas isi surat Ratu Kalinyamat dengan Nimas Karing Kedaton, Ki Mas Monco, Ki Mas Wila, dan Ki Wuragil secara pribadi. Sang pemuda diantar beberapa prajurit pengawal Adipati menuju tempat beristirahat yang telah disediakan. Tapa telanjang Ratu Kalinyamat. Jepara kini telah dikuasai oleh Jipang Panolan. Bila Ratu Kalinyamat nekat kembali ke Jepara, maka itu sama saja dengan ulah marani gepuk atau mencari mati. Begitulah Adipati Adiwijaya berpendapat. Namun Nimas Karing Kedaton malah berpendapat lain. Saat ini malahan tempat yang dirasa paling aman bagi kakak kandungnya memang hanyalah wilayah Jepara. Karena walaupun Jepara memang telah dikuasai Jipang Panolan, namun Ratu Kalinyamat bagaimanapun juga telah hafal setiap jengkal tanah Jepara. Bahkan Nimas Karing Kedaton dulu pernah mendengar bahwa kakak kandungnya memang memiliki tempat rahasia yang khusus, tempat yang kerap kali dia pergunakan untuk menyepi dan bertapa. Hanya Ratu Kalinyamat dan almarhum suaminya, Sunan Kalinyamat saja yang tahu di mana letak tempat tersebut. Para prajurit Jepara pun tidak seorang pun yang mengetahuinya. Konon letaknya berada di sekitar Gunung Danarejo. Mungkin jika benar Ratu Kalinyamat berniat untuk menyembunyikan diri di sana, pihak Jipang dapat dipastikan tidak akan bisa menemukannya. Ki Mas Monco, Ki Wila, dan Ki Wuragil condong menyetujui pendapat Nimas Karing Kedaton. Apapun yang telah diputuskan oleh Ratu Kalinyamat tentunya memang sudah dipertimbangkan secara masak. Mungkin selain beliau berniat untuk menyembunyikan diri di tempat yang paling aman, menurut beliau diam-diam sang ratu juga bisa mengkoordinasikan kekuatan para pendukungnya yang masih ada di sana. Siapa saja mereka? Tentunya hanya Ratu Kalinyamat yang tahu. Ratu Kalinyamat yang lebih bisa berbuat sesuatu di Jepara daripada jika sang ratu memilih bersembunyi ke Pajang. Begitu menurut pendapat Ki Mas Monco.
Setelah berunding cukup lama, pada akhirnya Adipati Adiwijaya memutuskan memenuhi semua permintaan Ratu Kalinyamat. Dikirimkanlah 20 prajurit khusus pilihan dari Pajang dengan menyamar sebagai rombongan penari keliling, dengan membawa seperangkat gamelan sebagai bagian aksi dari penyamaran. Ditambah 5 orang pelayan wanita yang menyamar sebagai para penarinya. Maka di hari yang telah ditentukan berangkatlah mereka. Di setiap tempat mereka sengaja menggelar pertunjukan. Hal ini demi untuk mengelabui para mata-mata Jipang. Sekiranya keberadaan mereka tengah menjadi perhatian mereka. Dan pada akhir sampai juga mereka di desa di mana Ratu Kalinyamat tengah menyembunyikan diri. Ratu Kalinyamat lantas ikut rombongan Pajang tersebut dan meninggalkan desa di mana selama ini sang ratu telah dirawat untuk menuju ke Jepara. Dalam perjalanan ke Jepara, rombongan tersebut juga kerap menggelar pertunjukan. Namun sang ratu sengaja tidak tampil ke muka umum. Hingga pada akhirnya rombongan ini selamat sampai ke Gunung Donorejo. Ratu Kalinyamat dan rombongan segera menuju Gua Rahasia yang selama ini sangat dirahasiakan oleh sang ratu. 20 prajurit pilihan Pajang bertugas menjaga keselamatan sang ratu. Sedangkan 5 orang pelayan wanita bertugas melayani kebutuhan sang ratu. Sedangkan Ratu Kalinyamat sendiri segera memilih tempat yang tepat, tempat yang tersembunyi dan agak gelap. Dan setelah tempat tersebut dibersihkan sedemikian rupa, sang ratu pun untuk sejenak beristirahat di sana sembari menunggu malam menjelang. Begitu malam turun, sang ratu dengan diantar 5 pelayan wanita keluar dari gua menuju Sungai Gajahan yang terletak tak jauh dari sana. Sang ratu membersihkan diri di sungai tersebut. Selesai membersihkan diri, beliau kembali ke dalam gua. Di tempat yang terpilih, sang ratu melepaskan seluruh busananya hingga telanjang bulat. Rambut panjangnya diurai sedemikian rupa hingga menutupi bagian payudaranya. Ratu Kalinyamat duduk bersila. Sang ratu bertekad tidak akan mengenakan busananya lagi sebelum Arya Penangsang mati. Dalam kondisi seperti itu, hanya pelayan wanita saja yang diperbolehkan mendekati beliau. Diam-diam, walaupun Ratu Kalinyamat juga tengah menjalani tapa telanjang, melalui ke-20 prajurit pilihan yang menjaganya, Ratu Kalinyamat mencoba menghubungi beberapa mantan petinggi Jepara yang masih loyal kepadanya. Beberapa mantan pejabat tersebut diam-diam pula bertandang menghadap ke Gunung Donorejo. Dari sini koordinasi mulai dibangun kembali. Ratu Kalinyamat perlahan dan pasti mulai merapatkan barisan para pendukungnya. Kekuatan Jepara yang tercerai-berai akibat gempuran Jipang Panolan diam-diam mulai menyatu kembali. Usaha pembunuhan Adipati Adiwijaya. Arya Penangsang sudah bersiap untuk menyerang Pajang. Namun Sunan Kudus masih menghalanginya. Pajang terlalu kuat untuk diperangi saat ini. Seluruh kekuatan Islam Abangan, bahkan sedikit banyak kekuatan Siwa Buddha, kini telah merapat dalam satu barisan di bawah Panji Kadipaten Pajang. Jika Dewan Wali Songo sudah jelas-jelas memberikan dukungan kepada Jipang, maka penyerangan ke Pajang tidaklah menjadi masalah. Karena sudah dapat dipastikan Cirebon dan Banten mau tidak mau akan ikut memperkuat barisan Jipang manakala Dewan Wali telah mengeluarkan fatwanya. Kekuatan Pajang sebenarnya terletak pada sosok Jakatingkir sebagai pewaris tahta Majapahit. Sosok Adipati Pajang ini mampu memberikan semangat romantisme yang luar biasa akan kejayaan Majapahit. Baik pengikut dari Siwa Buddha maupun Islam Abangan, mereka semua sangat mengagungkan Majapahit. Sunan Kudus memberikan solusi. Jika Jakatingkir
berhasil dibunuh, maka dapat dipastikan kekuatan Pajang akan terpecah belah. Model pembunuhan seperti yang dilakukan kepada Sunan Prawoto yang berhasil dengan gemilang tidak ada salahnya dicoba untuk dilakukan sekali lagi kepada Adipati Pajang tersebut. Arya Penangsang merespon solusi yang dianjurkan oleh Sunan Kudus. Dipilihlah 4 orang anggota prajurit Sureng, prajurit khusus Cipang Panolan, untuk menjalankan tugas rahasia tersebut. 4 anggota prajurit pilihan diambil dari anggota pasukan khusus, segera ditugaskan menuju Pajang. Konon Jaka Tingkir adalah sosok manusia dikdaya yang tubuhnya kebal senjata tajam. Maka sekali lagi, keris Kiai Brongot Setan Kober yang berhasil direbut dari dalam kereta kencana Ratu Kalinyamat dan Sunan Kalinyamat dikala penyerangan kepada kedua bangsawan tersebut tempo hari, kini dibekalkan kepada 4 orang prajurit tersebut dengan menyamar sebagai pedagang keliling. 4 orang prajurit khusus Cipang tersebut segera berangkat menuju Pajang. Beberapa hari mereka menempuh perjalanan dan akhirnya sampai juga di ibu kota Kadipaten Pajang. 4 orang prajurit Cipang selama 3 hari menyamar sebagai pedagang keliling, sembari pura-pura menjajakan dagangannya berupa pakaian-pakaian jadi. Mereka mencoba mencari informasi seputar kondisi dan situasi Kadipaten. Sebagai seorang prajurit khusus yang telah terlatih, mereka dengan sangat cepat mampu menandai di mana titik-titik lemah penjagaan Kadipaten Pajang. Setelah yakin akan hasil penyelidikannya, maka pada hari keempat tepat tengah malam mereka segera memulai aksinya. Malam itu Ki Ageng Pamanahan dan Ki Juru Martani belum tertidur. Keduanya masih terjaga sembari berbincang-bincang. Namun mendadak baik Ki Ageng Pamanahan maupun Ki Juru Martani merasakan perubahan suasana yang aneh. Kondisi Kadipaten tiba-tiba terasa senyap. Bahkan suara burung malam yang sesekali terdengar kini mendadak tak terdengar sama sekali. Seolah seluruh makhluk penghuni malam telah hilang begitu saja. Bahkan jangkrik pun tiba-tiba tidak mendengarkan suara khasnya. Suasana yang terasa aneh seperti itu membuat kedua orang ini waspada. Ki Juru Martani berbisik kepada Ki Ageng Pamanahan bahwa sepertinya ada orang yang tengah menebarkan kekuatan gaib ilmu sirep, yaitu sejenis ilmu yang dipergunakan untuk membuat orang lain tertidur pulas bagaikan mati. Ki Ageng Pamanahan segera memutuskan untuk keluar dari bilik pribadi. Dengan diikuti oleh Ki Juru Martani, keduanya segera berkeliling area Kadipaten. Di dalam bilik peraduan, Adipati Adiwijaya juga merasakan perubahan suasana yang misterius tersebut. Malam itu sang Adipati tidur dengan ditemani 4 orang istri selir. Keempat istri selir nampak pulas tertidur di sisi kanan dan sisi kiri sang Adipati. Mereka tertidur bagaikan mati. Hanya tinggal Adipati Adiwijaya saja yang terjaga dengan benak dipenuhi tanda tanya. Ada sesuatu yang tengah terjadi. Sang Adipati kini mulai meningkatkan kewaspadaannya. Dengan tetap berbaring terlentang, Adipati Adiwijaya sengaja menyelimuti tubuhnya dengan selembar kain kemben. Situasi sangat-sangat senyap. Mendadak dari arah pintu kamar, lamat-lamat terdengar bunyi berisik. Sang Adipati nyalang melirik ke arah pintu kamar. Jelas dari arah luar, ada orang yang sengaja berusaha masuk secara paksa ke dalam. Sang Adipati waspada. Dengan tetap dalam posisi terlentang berselimutkan kain kemben, sang Adipati siaga sepenuhnya. Tidak beberapa lama berselang, 2 orang bercadar berhasil membuka pintu dan langsung masuk ke dalam. Yang seorang segera bergerak ke arah pembaringan dan seorang tetap menjaga pintu. Terlihat keris dihunus dari warangka.
berkilat sesaat tertimpa cahaya pelita kamar. Dengan memegang keris terhunus dan berjalan mengendap-endap, salah seorang bercadar mendekati pembaringan Adipati Adiwijaya. Begitu jarak sudah sedemikian dekat dengan tubuh sang adipati, seorang bercadar tersebut secepatnya kilat menikamkan keris ke dada sang adipati. Keris terayun nyalang mengarah ke dada. Namun terjadi keanehan. Tusukan yang sedemikian tepat dan mematikan tersebut mental bagaikan mengenai lempengan besi padat. Dan sang adipati sama sekali tidak terluka sedikit pun. Hanya kain kemben yang dijadikan selimut tersingkap. Orang bercadar yang menusuk keris terkejut. Sekali lagi dihujamkannya keris ke arah yang sama. Dan sekali lagi pula keris mental bagaikan mengenai lempengan logam. Di saat itu Adipati Adiwijaya mendadak membuka matanya nyalang. Dengan menggeram marah, Adipati Adiwijaya segera menjejakkan kakinya ke dada orang yang berusaha hendak menusuk kerisnya sekali lagi ke arah tubuhnya. Jejakan kaki sang adipati tepat mengenai dada. Tubuh orang bercadar terdorong ke belakang, lantas jatuh menimpa parapotan kamar diiringi bunyi gaduh yang nyaring. Bunyi gaduh akibat jatuhnya tubuh orang bercadar menimpa parapotan kamar membuat keempat istri selir terbangun. Kontan begitu menyadari ada dua orang lain yang tengah hadir dalam kamar. Mereka langsung menjerit ketakutan. Dengan bertelanjang dada, Adipati Adiwijaya bangkit dari pembaringan dan langsung menyambar sebuah keris yang menyandar di sudut dinding. Adipati Adiwijaya menghunus keris tersebut seketika. Salah seorang bercadar yang sedari tadi menjaga pintu tanpa menunggu waktu langsung menyerang sang adipati. Perkelahian segera terjadi. Kegaduhan pun tercipta diiringi jerit ketakutan keempat istri selir yang kini nampak berkumpul berdiri di pojok kamar. Tusukan keris bisa dihindari oleh Adipati Adiwijaya. Bahkan dengan tak terduga, keris di tangan sang adipati cepat menukik ke arah perut. Orang bercadar kaget. Begitu cepat serangan tersebut, dia berusaha menghindar selekasnya. Namun karena terlalu cepat serangan, kulit perutnya pun tergores juga. Di balik cadarnya dia meringis kesakitan. Salah seorang yang sedari tadi terjatuh kini bangkit berdiri dan langsung menyerang. Kegaduhan kembali terjadi lebih dari semula. Namun bagaimanapun juga, kedua pasukan khusus Sureng Jipang Panolan ini diam-diam harus mengakui sosok Adipati Adiwijaya yang memang tangkas dan terengginas dalam bermain silat. Belum lama pertempuran terjadi karena terpancing suara gaduh dan jeritan para selir yang berselang-seling dengan teriakan-teriakan dari mereka yang tengah berkelahi. Beberapa pasukan pengawal Adipati merangsak masuk ke dalam kamar. Nampak Ki Ageng Pamanahan dan Ki Jurumartani langsung ikut meleburkan diri dalam kegaduhan. Sang adipati berteriak nyalang, "Jangan bunuh, tangkap hidup-hidup." Apa daya orang yang menghadapi prajurit pengawal Adipati Pajang. Begitu tombak-tombak Pajang yang runcing terarah ke tubuh mereka. Mau tak mau mereka menghentikan serangannya dan langsung duduk bersimpuh. "Kanjeng Adipati, saya juga telah membekuk dua orang yang lain berada di luar," ujar Ki Ageng Pamanahan sembari menyembah. Adipati Adiwijaya menyarungkan kerisnya. "Kurung mereka untuk sementara waktu. Obati luka-luka mereka. Besok pagi hadapkan semuanya kepadaku." Ki Ageng Pamanahan menyembah lantas memerintahkan dua orang prajurit pengawal untuk mengikat tangan kedua orang yang bercadar yang kini telah duduk bersimpuh. Keduanya lantas digiring keluar kamar dan dibawa ke Pakunjaran atau tempat kurungan. Malam itu Adipati Adiwijaya terpaksa harus tidur di kamar permaisurinya. Nimas Karingkedaton yang jadi ikut terbangun akibat kejadian tersebut.
Beberapa pelayan wanita terpaksa pula membereskan seluruh perabotan pecah belah yang hancur berserakan akibat perkelahian barusan. Malam itu seisi Kadipaten Pajang geger. Keesokan harinya, keempat orang yang semalam tertangkap dihadapkan secara khusus kepada Adipati Adiwijaya. Cadar mereka telah dibuang. Kini wajah keempatnya nampak dengan jelas sudah. Mereka menundukkan muka, menunggu jatuhnya hukuman mati yang pasti akan diberikan oleh Adipati Adiwijaya. Sang Adipati terdiam agak lama, memperhatikan keempat orang yang nampak sudah sangat pasrah tersebut. Di sana Ki Mas Moncok, Ki Mas Wilot, Ki Mas Wiragil, Ki Ageng Pamanahan, dan Ki Jurumartani ikut hadir. Berikut beberapa prajurit pengawal. Suasana tegang, menantikan apa yang hendak dilakukan oleh sang Adipati. Tidak hanya berani mengeluarkan suara sekecil apapun. Pada akhirnya Adipati Adiwijaya pun angkat suara. Dimas Pamanahan, bagaimana hasilnya? Ki Ageng Pamanahan menyembah sejenak dan menjawab, "Kasinggihan dalem Kanjeng." Keempat orang ini adalah prajurit Sureng dari Cipang Panolan. Seluruh yang hadir terkejut seketika mendengar jawaban Ki Ageng Pamanahan. Adipati Adiwijaya lekat memperhatikan keempat orang di hadapannya, sembari memicingkan matanya, yang diperlihatkan semakin menundukkan kepala mereka. Nampak kemudian Ki Ageng Pamanahan mengeluarkan benda berbuntalan kain putih dari balik bajunya. Kemudian menyembah sejenak dan berjalan duduk menghampiri tempat Adipati. "Mohon Kanjeng memeriksa benda ini." Adipati Adiwijaya menerima benda terbungkus kain putih yang diaturkan Ki Ageng Pamanahan. Dengan menghela nafas, dibukanya kain putih penutup. Begitu benda telah lepas dari penutupnya, memerahlah wajah sang Adipati. Bibirnya tanpa sadar bergumam, "Kiai Brongot Setan Kober." Suara sang Adipati menambah keterkejutan semua yang hadir. Di tangannya kini tergenggam sebilah keris yang tak lain adalah Kiai Brongot Setan Kober. Keris pusaka milik Sunan Kudus yang telah diberikan kepada Arya Penangsang. Dada Adipati Adiwijaya bergemuruh. Ditunjukkannya keris di tangan kepada Ki Mas Monco. Ki Mas Monco memicingkan mata memperhatikan keris tersebut lekat-lekat, sembari menarik nafas. Wajah Ki Mas Monco bersemu merah. "Bagaimana Kang Mas?" tanya Adipati Adiwijaya. Ki Mas Monco diam sesaat, kemudian dia menjawab, "Terserah Dimas Adipati, ini sudah keterlaluan." Keris lantas diserahkan kembali kepada Ki Ageng Pamanahan. Kini kembali Adipati Adiwijaya memperhatikan empat orang prajurit Sureng Cipang Panolan. Sang Adipati dengan suara tertahan menanyakan langsung kepada keempat prajurit di hadapannya, benarkah Arya Penangsang yang telah memerintahkan mereka? Salah seorang prajurit yang ditunjukkan untuk menjawab dengan terbata-bata membenarkan akan hal itu. Suasana menjadi bertambah tegang. Adipati Adiwijaya menghela nafas, lantas berkata, "Kalian orang Cipang, kali ini aku ampuni nyawa kalian." Mendengar titah sang Adipati, semua yang mendengar tidak menduga sama sekali. Lantas kembali sang Adipati berkata, "Pulanglah kembali ke Cipang Panolan, tapi Kiai Brongot Setan Kober aku ambil. Dan kepulangan kalian akan aku beri bekal emas, permata, dan uang keteng yang banyak. Katakan kepada Arya Penangsang, tidak mudah membunuh Jaka Tingkir. Keputusan sudah diturunkan, tidak ada lagi yang berani membantah." Keesokan harinya, keempat prajurit Sureng dari Cipang dihantarkan oleh prajurit khusus pengawal Adipati keluar dari kota Pajang untuk pulang kembali ke Cipang Panolan.
Betapa malu keempat orang prajurit jurang tersebut mendapat perlakuan semacam itu.